Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap semangat selalu ya. Dan kali ini saya pengen cerita tentang pengalaman telat membayar tagihan eh, aset KTA apa ya? Apa sih bahasanya tuh lupa saya. Intinya pinjaman ke aku laku ya, aku laku. Aku laku itu sebenarnya bukan cuman pinjol doang, itu banyak ya fiturnya ya. Finance lah, bisa buat cicilan ini juga gitu, barang-barang elektronik dan sebagainya. Kayak Kredivo juga nggak cuma pinjol ya kan, jadi pinjol itu cuma bagian dari salah satu fitur. Nah, aku laku ini ternyata guys, sebaiknya kalian hindarin ya, kalian hindarin untuk membayar telat, karena bunganya itu bukan bunga ya, denda sih sebenarnya. Jadi belum kalau saya ngeliat sih angkanya itu tetap ya, angkanya tetap, sehingga bisa saya katakan bahwa ini adalah denda per hari, langsung jebret, langsung angkanya segitu. Dan ternyata lumayan gede juga gitu. Kalau Kredivo kemarin kan saya udah cerita ya, linknya di deskripsi. Itu Kredivo itu langsung per bulan, dan itu sekitar 11% ya, sekitar 11% dari total tagihan. Dan tergantung ininya sih, tergantung jumlah hutang lah ya. Kalau hutangnya misal 2 juta gitu, 2 juta dikali 11%, 200 ribu, itu gede juga ya kan pada akhirnya. Itu Kredivo misalnya. Nah, aku laku ini hitungannya per hari, bunganya per hari. Jadi per hari itu besarnya adalah 16.000, besarnya 16.000 per hari. Itu hari besoknya itu langsung udah ada denda ya. Kita baca-baca di artikel-artikel itu ada yang bilang nggak ada denda sampai hari ke-7 dan sebagainya. Ada ya, langsung ada denda di hari ke telat pertama, itu udah ada dendanya. Jadi ngelewatin jam 12 ya udah, itu udah telat dihitungnya. Dan per hari itu 16.000 rupiah ya, 16.000. Jadi kalau misalnya seminggu ya udah langsung kaliin aja 7 hari, 112.000. Kalau misalnya telat 4 hari, 64.000. Jadi berasa banget ya. Kalau misalnya sampai 30 hari ya jangan aneh, jadi dendanya ratusan ribu gitu, 480.000 30 hari ya. Nah itu. Nah, terus caranya gimana dong kalau misalnya kalian nggak bisa bayar misalnya ya? Itu ada yang namanya restrukturasi ya. Tapi itu pas munculnya itu sebelum jatuh tempo biasanya. Sebelum jatuh tempo muncul, habis itu hilang. Jadi fitur restrukturasi itu kemudian hilang. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan itu, restrukturasi itu kayak jadi dicicil sih jadinya, tapi kan bunganya nambah ya, jadi jadinya lebih banyak lagi tentunya hutangnya. Nah, itu bisa dilakukan di H-1 atau H-2 jatuh tempo. Jadi kalian cek di situ misalnya ada, kalian bisa ajukan. Pada intinya dia itu membayar lebih kecil dari tagihan. Jadi kalau misalnya tagihannya 1 juta ya mungkin kalian ditagih berapa gitu loh, 300 misalnya. Nggak tahu juga ya jumlahnya, tergantung aku lakunya. Ada persenannya mungkin ya, sekitar mungkin 30% kali ya. Nah, kemudian pada jatuh tempo itu hilang, nggak ada, sampai muncul lagi tuh di hari ke-7 ya. Hari ke-7 itu muncul gitu restrukturasi, dan kemudian akhirnya bisa bayar tidak sesuai tagihan, bisa diperpanjang gitu lah ya, kayak jadinya cicilan gitu. Nah, itu restrukturasi. Tapi kalau kalian mau restrukturasi jangan nunggu telat. Jadi H-1 atau H-2 ya. H-2 kalau kalian yakin nggak bisa bayar utuh nih, ya udah pakai fitur itu ya. Kemudian bagaimana dengan penagihan? Penagihan sih karena aku laku tuh perusahaan besar ya, jadi relatif sopan ya, mirip kayak Kredivo lah. Dia kayak telepon ngingetin, terus telepon tiap hari pasti. Kalau pinjol tuh telat tuh pasti telepon tiap hari loh, bisa dibilang. Tapi nggak juga sih, Kredivo waktu itu gimana ya, saya lupa juga sih. Tapi bisa hampir pasti itu telepon tiap hari buat nagih ya. Tapi nggak diangkat juga nggak apa-apa juga sebenarnya. Diangkat ya, misal jawab,
bayar ntar gitu, ntar tapi biasanya ditanya jam berapa gitu kan, itu bakal bikin bingung juga Pak ininya. Tapi nggak diangkat juga nggak apa-apa sebenarnya sih. Deh itu dan baru ada yang nagih langsung lewat debt collectornya itu di hari ketujuh itu baru dihubungin lewat WhatsApp gitu ya, ditagih lewat WhatsApp, dan bahasanya sih tegas dan agak galak dikit ya, jadi udah ngancem gitu, jadi udah ngancem menagih di nomor darurat. Jadi itu di hari ketujuh tapi baru di kontak sama debt collector ya. Paling itu aja sih. Jadi dendanya lumayan gede, 16.000 per hari, 7 hari aja udah 112.000. Jadi kalau bisa sih dihindarin dan manfaatin fitur restrukturasi kalau nggak bisa bayar ya. Bagaimana kalau udah berbulan-bulan? Nah itu ceritanya nanti beda lagi ya. Makanya kalian subscribe, nanti kapan-kapan saya sharing tentang ada teman saya yang sampai berbulan-bulan tuh, 3 bulan ya. Apakah tetap ditagih? Beda-beda ya, beda-beda. Makanya saksikan aja nanti ceritanya ya, karena nggak bisa dibahas secara singkat juga ya. Oke, sekian, mudah-mudahan berguna dan tetap semangat selalu. Semoga di balik kesusahan selalu akan ada kemudahan. Yang penting sabar dan jangan putus asa. Oke, tetap semangat. Apa ya? Subscribe.